target kita adalah agar semua stakeholders itu terupdate dengan perkembangan terbaru, aware bahwa dunia kita ini terus berubah, dan dengan demikian apabila diperlukan kita mengambil langkah yang semestinya untuk mengantisipasi itu. Artinya kalau environment berubah, risiko yang kita kelola berubah, maka kita juga harus berubah intinya, Pak. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan tamu kita kembali lagi Pak Daryl Khairat, Direktur di Indonesia Re. Ini yang kedua kalinya Pak Daryl jadi tamu kami dalam podcast TV Asuransi, dan kali ini kita akan berbicara tentang lebih banyak bagaimana industri perasuransian di Indonesia, di global, dan bagaimana nanti Indonesia Re berperan untuk membangkitkan kepedulian terhadap asuransi, terutama untuk seluruh stakeholder ya Pak. Ya. Jadi bukan hanya di industri perasuransian, tetapi juga seluruhnya termasuk pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, kali ini kita akan fokus berbicara tentang rencana Indonesia Re untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional, yaitu Indonesia Re International Conference 2023 yang akan diselenggarakan pada awal Juli 2023. Nah, kita sudah ketemu orang yang pas untuk berbicara ini. Pak Daryl, apa kabar? Kabar baik sekali Pak Edi. Alhamdulillah. Jadi Pak, kalau kita bicara industri perasuransian di Indonesia, ini ada tahap-tahap yang mungkin akan berbeda ya. Kalau kita bicara, oke lah, sekarang kita lebih dekat dengan pra-pandemi dan pasca pandemi. Artinya sekarang endemi di sini. Bagaimana Indonesia ini melihat bahwa perubahan ini mungkin akan mewarnai industri perasuransian Indonesia ke depan, sehingga di konferensi yang akan datang mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu untuk juga dimention kepada seluruh stakeholder yang hadir. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi udah mention satu kata kunci perubahan gitu. Jadi memang pada kenyataannya perubahan itu adalah satu-satunya hal yang konstan di dunia ini ya. Dan bagaimana bisnis landscape ke depan, environment di sekitar kita semua berubah Pak Edi. Jadi ini yang coba kami angkat di IIC ini. Jadi by the way, IIC ini adalah Indonesia Re International Conference yang kami mulai pelaksanaannya untuk pertama kali tahun lalu Pak. Tahun lalu kami lakukan di akhir September, tapi tahun ini dan seterusnya insya Allah akan terus kami lakukan di pertengahan tahun Juni atau Juli Pak Edi. Jadi ini kami maksudkan menjadi ruang diskusi atau platform bagi semua pihak, semua stakeholders, industri asuransi, pemerintah, sektor bisnis yang lain, akademisi, dan semua orang yang punya concern dengan risiko dan ketidakpastian untuk saling bertukar pikiran, Pak. Nah, jadi memang intinya adalah bahwa kita paham situasi ke depan penuh perubahan. Orang mengatakan sebagai VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi intinya kita semua pihak, apalagi perusahaan asuransi, reasuransi, yang memang mendedikasikan dirinya untuk mengelola risiko orang lain atau mengambil alih risiko pihak lain, maka mau tidak mau kita memang harus terus terbuka dengan segala perubahan, terbuka bahwa environment berubah, ada risiko-risiko baru yang harus kita antisipasi, ada risiko-risiko lama sebenarnya tetapi ternyata perilakunya berubah gitu ya, sehingga itu semua kita perlukan, kita perlu pelajari agar kita bisa mendeliver service kita, memberikan proteksi lebih baik bagi publik, bagi ekonomi, bagi dunia lah, begitu Pak. Targetnya apa konferensi? Jadi target kita adalah agar semua stakeholders itu terupdate dengan perkembangan terbaru, aware bahwa dunia kita ini terus berubah, dan dengan demikian apabila diperlukan kita mengambil langkah yang semestinya untuk mengantisipasi itu. Artinya kalau
environment berubah, risiko yang kita kelola berubah, maka kita juga harus berubah intinya Pak. Cara kita mengelola harus berubah. Kemudian data yang harus kita kumpulkan mungkin juga harus berubah gitu ya. Attitude attitude kita terhadap risiko itu tentu harus berubah dan sebagainya. International Conference, speakernya dari siapa sih? International Conference, speakernya juga internasional gitu. Jadi kami mengundang speaker dari dalam negeri dan di luar negeri. Mereka terdiri dari para akademisi, para expert di bidang masing-masing. Ada yang industri player gitu ya. Ada juga ekonom, ada juga yang mendedikasikan dirinya misalnya pada gerakan-gerakan misalnya seperti gerakan untuk mengedukasi publik tentang asuransi atau menggerakkan industri asuransi untuk bekerja sama mengcover atau memproteksi, menutup protection gap dan seterusnya. Jadi bervariasi sekali. Tema besarnya apa Pak? Tema yang kita ambil tahun ini, saya harus buka catatan nih Pak. Jadi tahun ini kita mengambil tema besar Reinsurance Sustainability in Dealings with Macroeconomic and Political Years Volatility. Jadi kata kuncinya adalah sustainability, gitu ya. Sebenarnya kehadiran kita industri reasuransi ini sebenarnya untuk memastikan sustainability dari perekonomian dan keberlanjutan dari ekonomi dan kehidupan di dunia ini sebenarnya, di mana kita mencoba mengelola risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh ekonomi publik secara individu, organisasi atau pemerintah. Nah, tapi untuk bisa menjamin sustainability para klien kita itu Pak, industri asuransi, perusahaan asuransi dan reasuransi sendiri harus sustainable juga. Dia harus memastikan bahwa dirinya juga berkelanjutan begitu Pak. Nah, ini kata kuncinya, dan ini kita kaitkan dengan fakta bahwa macroeconomic situation selalu berubah, dan khusus untuk konteks Indonesia tahun depan adalah tahun politiknya. Jadi kita tidak tahu apa yang apakah betul-betul tahun politik itu akan demikian panasnya dan membawa dampak negatif pada ekonomi. Kita tidak tahu. Pengalaman kita beberapa kali pemilu, pilpres dan pileg sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Artinya tentu ada temperatur politik meningkat, tetapi tidak ada dampak yang sifatnya merugikan ekonomi. Tetapi tetap saja uncertainty tetap ada ya Pak ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Untuk prominent speakers bisa ada yang disebutkan Pak, spill sedikit tuh Pak. Boleh. Jadi kita mengundang beberapa tokoh nasional untuk memberikan keynote speech dan juga special remarks, misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest, kemudian Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Ekonomi, Ibu Sri Mulyani sedang kita coba dekati, tapi kita lihat nanti apakah beliau bisa hadir. Pak Erick Thohir, kemudian Ibu Destri Damayanti, Senior Deputi Governor Bank Indonesia, dan juga Presiden Director Bank Syariah Indonesia Pak Heri Gunadi. Jadi itu dari lokal, dari luar misalnya kita mengundang dari Swiss Re misalnya ada Marcel Papp yang merupakan Head of Global Ritakaful di Swiss Re. Kita mengundang misalnya dari Munich juga, Munich Re. Dari lokal lagi mungkin Pak Ogi juga kita undang. OJK ya. Ya, jadi kami mencoba mendapatkan pandangan dari diverse stakeholders lah Pak. Jadi dari regulator, dari pemerintah, dari pemain, dari akademisi dan seterusnya begitu Pak. Nah, sahabat TV Asuransi, kita sudah tahu siapa speaker-speaker yang akan hadir, kemudian temanya apa. Nah, sekarang kita akan coba spill lagi kapan dan di mana, serta bagaimana caranya untuk bisa ikut. Nah, Pak, ini diselenggarakan secara online, offline, hybrid atau bagaimana? Kita selenggarakan secara hybrid. Jadi pada tanggal 4 dan 5 Juli 2023, minggu depan, yaitu hari Selasa dan Rabu ya, kalau saya nggak salah.
hybrid yang datang offline kita batasi mungkin sekitar 250 sampai 300 orang karena keterbatasan ruangan, dan itu by invitation gitu ya. Kemudian yang online ini yang mungkin lebih terbuka bagi banyak pihak dan kami tidak batasi bagi siapa saja. Artinya ya itu tadi, karena ini tujuannya untuk membangun awareness tentang risiko, maka kami mengundang industri asuransi sendiri, kemudian akademisi, pihak-pihak dari kementerian dan dari lembaga bisnis lain, Pak. Kami sudah memblast informasinya melalui sosial media, jadi publik bisa mendaftar di situ, register untuk mendapatkan link untuk menjoin online nanti di 2 hari itu, Pak. Dan link itu nanti akan kita tuliskan di deskripsi. Jadi Anda yang mengikuti tayangan ini jangan lupa cek deskripsinya, ada linknya di situ. Jadi masih bisa ikut. Baik, ya Pak. Masih bisa. Meskipun Anda pengen hadir tapi karena ini by invitation dan terbatas, Anda masih bisa mengikuti secara full, secara online. Jadi nggak usah khawatir gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kenapa di Jakarta Pak? Kan kalau kita bicara asuransi itu senangnya kan keluar Jakarta gitu ya. Itu masalah logistik saja, Pak Edi. Jadi kami membuka kemungkinan untuk kedepannya kita lakukan di tempat lain. Bisa kita gunakan event ini untuk katakanlah mempromosikan tujuan wisata baru. Misalnya itu yang akan kita lakukan nanti. Tapi untuk tahap ini rasanya lebih baik kita lakukan di Jakarta dulu, begitu ya. Karena sangat memudahkan dalam hal logistik, begitu ya. Ya kebayang sih, sekian banyak menteri yang hari-hari ini sibuk semua kan. Kalau harus diangkut keluar kota yang jauh-jauh, oke, Jakarta lebih memungkinkan ya. Betul. Nah, 2 hari, 4 dan 5. Ini tema besar sudah Bapak sampaikan. Betul. Nah, per harinya itu ada tema-tema atau topik khusus, atau mungkin justru dibagi tanggal 4 pagi, tanggal 4 siang, atau gimana? Oke, jadi begini, kurang lebih gambaran apa yang akan terjadi di 2 hari itu, Pak. Hari pertama tentu kita akan mulai dengan opening ceremony seperti biasa, Pak. Jadi di situ nanti akan ada welcoming speech dari Presiden Director kami Pak Beni Warutu. Kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa keynote speech yang tadi saya sudah sampaikan, dan juga special remark. Nah, 2 hari ini agenda utama itu kami akan bagi menjadi 5 panel diskusi, Pak. Jadi setelah opening itu, setelah keynote speech di hari pertama, akan ada 3 panel diskusi di hari pertama. Kemudian nanti di hari kedua akan dimulai lagi dengan beberapa keynote speech atau special remark. Kemudian akan diikuti oleh 2 panel diskusi, gitu ya. Dan malamnya di hari kedua kami juga masih punya acara sebenarnya. Kami sebut sebagai Indonesia Award Dinner atau Dinner Award gitu ya. Jadi intinya itu lebih sebagai malam untuk memberikan award kepada klien kami, baik dari live maupun non live, Pak. Nah, kembali ke topik ini, rundown kegiatan ini. Jadi tema utamanya sudah jelas tadi, bagaimana kita melihat reinsurance sustainability in dealing with macroeconomic and political year, Pak. Nah, di setiap panel itu kita akan mulai dengan panel pertama yang membahas mengenai makroekonomi, Pak. Jadi makroekonomi di sini yang berbicara ada Chief Economist dari Swiss Re, John Zhu, ada Chief Economist dari Bank Mandiri, Bapak Andri Asmoro, ada Profesor Didik Jerahbini, juga makroekonomis dari Indef. Kemudian ada dari industri asuransi, Richard Jones, CEO Asia dari Aeon Reinsurance Solution. Nah, itu sesi pertama mengenai makroekonomi. Sesi kedua kita lebih masuk ke tantangan atau challenges yang kita hadapi sebagai industri asuransi, Pak, dan bagaimana kita menghadapi itu, mulai mengatasi itu. Nah, ini terkait dengan potensi risiko cyber, gitu ya. Kemudian terkait dengan penerapan IFRS 17. Nah, ini juga isu kita. Kemudian bagaimana dengan UU P2SK, gitu ya, dan juga terkait dengan fraud. Nah, ada fraud juga. Nah, itu 4 area yang kami pilih untuk didiskusikan di panel kedua. Di situ nanti insya Allah akan bergabung bersama kami
Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala Badan Cyber Sandi Negara, kemudian ada Philip Doyle dari GAICAP dari Mars, kemudian ada Pak Rudi Kamdani, Ketua Dewan Asuransi Indonesia, dan Himan Naikpal dari ini adalah dari Gallagher Re, dia adalah expert executive director untuk catastrophe analytics. Jadi itu yang kedua. Hari pertama, sesi kedua. Hari pertama, sesi ketiga kita akan membahas future insurance business. Gitu. Jadi artinya kita udah bahas apa challenges, sekarang kita bahas bagaimana kita mengubah tantangan itu menjadi opportunity. Nah, itu idenya. Jadi turning challenges into opportunity. Nah, di sini kita bicara mengenai bagaimana menerapkan enterprise risk management gitu ya, ke dalam di dalam digital era ini. Kita bicara mengenai data science, kita bicara mengenai juga mengenai cyber insurance. Jadi kita tadi bicara cyber risk, kita bicara cyber insurance. Gitu. Jadi betul-betul dalam topik bagaimana kita merubah tantangan itu menjadi opportunity bagi industri asuransi. Di sini ada yang bicara, nanti ada Miss Yamin Groninger dari Boston Consulting Group, ada Syafri Bahar dari Gojek, Dr. Wei Hao Chu dari Munich Re, Head of Global Consulting, dan expert di cyber insurance ada Mr. Tek Siong Eng dari Beazley. Beazley ini juga pemain cyber insurance, Pak. Jadi hari pertama ini alurnya udah diatur ya. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita bicara dari makro, termasuk tantangan 2024 yang tahun politik, kemudian kondisi tantangan industrinya, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi kalau orang mau dapat semuanya harus ikut dari awal sampai akhir. Iya, dari awal sampai akhir. Itu ceritanya harus komplit. Iya, kalau enggak nanti sepotong-sepotong yang didapat. Nah, hari kedua sekarang. Hari kedua, kelanjutan dari pertama sebenarnya. Kita lebih banyak bicara mengenai solusi sebenarnya, Pak. Jadi ya, di hari kedua itu sesi pertama kita bicara mengenai bisnis syariah. Nah ini yang juga perlu kita berikan perhatian, karena kita melihat syariah insurance, bahkan Islamic finance secara umum, ekonomi syariah pada umum, secara umum itu punya ruang space tertentu untuk berkontribusi pada penanggulangan risiko ini. Kami percaya itu, jadi kami akan bahas ini. Kita akan mereview dulu di mana posisi kita secara global dan Indonesia terkait dengan perkembangan asuransi syariah. Sejauh mana kita sudah berkembang selama ini. Kemudian kita mulai mendiskusikan strategi apa yang kita perlu lakukan industri asuransi syariah sebenarnya untuk betul-betul membangun, memperbesar kue asuransi syariah ini. Jadi kita sebut bagaimana mendapatkan another breakthrough untuk asuransi syariah. Kemudian juga kita bicara mengenai micro takaful, dan kita juga bicara mengenai suku. Karena kita melihat bahwa micro takaful itu area yang sangat penting bagi industri asuransi, terutama asuransi syariah, untuk berkontribusi dalam pencapaian SDG, Sustainable Development Goals, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kita harus akui bahwa micro insurance, micro takaful di Indonesia saat ini belum berkembang sedemikian bagusnya. Kemudian sukuk ini adalah area yang juga mesti menjadi perhatian industri asuransi syariah, terutama untuk commercial sector, Pak, karena amount of outstanding sukuk di Indonesia itu terus meningkat, Pak. Banyak proyek-proyek swasta dan pemerintah dibiayai oleh sukuk. Tapi ternyata sebagian besar aset sukuk itu masih di-cover oleh asuransi konvensional. Nah, ini kita akan review ini, sebesar apa potensi yang tersedia sebenarnya, dan bagaimana caranya industri asuransi syariah bisa mempenetrasi itu. Nah, itu kurang lebih. Di sini yang bicara ada 4, ada Marcel Pap, Head of Swiss Re Rita Kaful, ada Dr. Muhammad Hidayat dari Dewan Syariah Nasional. Beliau juga komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan asuransi syariah. Ada Muhammad Nizam Yahya, Head of Malaysian Re Rita Kaful, maaf.
Kemudian ada Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, Direktur Pembiayaan Syariah dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Beliau sebenarnya yang mengelola portfolio sukuk, terutama sukuk negara. Jadi ini kami yakin ini akan menjadi topik yang menarik. Ini dalam satu panel. Satu panel tentang panel pertama di hari kedua tentang syariah. Nah, Gitu. panel kedua atau panel kelima secara keseluruhan, panel terakhir dari keseluruhan IIC ini, kita bicara mengenai the importance of robust insurance industry in supporting global sustainability. Singkatnya kita bicara tentang ESG, Pak, environmental social governance, begitu ya. Kita bicara mengenai SDG, Sustainable Development Goals, yang framework yang sudah dibangun oleh United Nations. Kita bicara mengenai net zero target, gitu ya. Kita bicara mengenai ASEAN Green Energy Facility. Nanti yang akan bicara ada Kip Korir Koske dari Insurance Development Forum, IDF. IDF ini adalah forum perusahaan asuransi reasuransi global yang tujuannya memang mengkoordinasikan effort dari industri asuransi untuk bisa berkontribusi pada pencapaian SDG. Kemudian ada dari UNDP, Faraz Amzad. Ada dari Kementerian Keuangan kita, Ibu Masita Kristalin, dan ada dari Malaysian Re, Bapak atau Encik Ahmad Nur Azhari Abdul Manaf. Beliau adalah Presiden Director dari Malaysian Re, dan beliau akan secara spesifik bicara mengenai ASEAN Green Energy Facility. Nah, ini kayaknya ASEAN yang lain sih mungkin oke, Pak, ya, nanti kita lihat. Intinya bagaimana kita melihat potensi industri asuransi berkontribusi pada pencapaian SDG, pada pencapaian net zero target, gitu ya, Pak. Nah, ASEAN Green Energy ini menarik karena Indonesia pun terlibat aktif di sini. Jadi ASEAN, tentu mungkin Bapak tahu ASEAN punya ASEAN Insurance Council, gitu ya. Kemudian di dalam ASEAN Insurance Council ada ASEAN Reinsurance Working Committee yang anggotanya Malaysian Re, Indonesia Re, Singapore Re, Philippine Re, Thai Re, dan sebagainya. National Reinsurers dari negara-negara ASEAN. Dan sejak tahun lalu grup ASEAN Reinsurance Working Committee ini sudah berkomitmen untuk menyediakan kapasitas bagi upaya dalam pembangunan proyek-proyek pembangunan green energy, Pak. Jadi misalnya pembangunan hydro power plant atau wind turbine, gitu ya, atau instalasi atau power generator untuk solar power plant, gitu, Pak. Nah, inisiatif itu sudah banyak di negara ASEAN, Pak, tetapi untuk mencari kapasitas asuransinya masih sulit. Jadi kami berinisiatif untuk membangun apa yang kita sebut sebagai ASEAN Green Energy Facility. Kita kumpulkan kapasiti dari semua pemain reinsurance ASEAN ini, dan kita tunjuk Malaysian Re untuk menjadi administratornya. Jadi nanti Encik Abdul Ahmad Nur Azhari, atau biasa kita panggil Encik Ari, akan mengupdate statusnya sampai sekarang seperti apa. Itu udah jalan ya? Belum jalan, Pak. Jadi masih dalam stage mengumpulkan capacity. Kita Indonesia Re sudah berkomitmen memberikan pledge sekian capacity. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita jalankan. Dan ASEAN Green Energy Facility ini juga menarik perhatian bagi ASEAN, gitu ya. Jadi Pak Edi tahu bahwa tahun ini Indonesia adalah Chairman of ASEAN, ya. Kita sedang memegang ASEAN Chairmanship tahun ini. Di bulan September nanti akan ada ASEAN Summit, gitu ya. Insya Allah ini ASEAN Green Energy ini akan menjadi salah satu inisiatif yang akan di-launch, kalau tidak di-launch mungkin akan di-display di ASEAN Insurance Summit nanti di Labuan Bajo, Pak Edi. Gitu. Jadi
kalau tadi kita bicara di hari pertama dimulai dari makroekonomi, kemudian tantangan asuransi dan solusi yang bisa dilakukan, hari kedua ini justru kita lebih maju lagi, karena bicara reasuransi syariah, bicara industri asuransi syariah secara keseluruhan global maupun Indonesia, kemudian bicara green insurance, itu adalah masa depan yang harus disikapi. Kalau pemani Indonesia tidak siap, nanti kita ya bahasa Jawanya kepotong-potong Pak. betul. Kita kejarnya susah gitu loh. Jadi lebih banyak terima ya udah apapun yang terjadi. Jadi seperti tadi Pak Dini katakan, ini adalah seluruh stakeholder harus mengerti persoalan-persoalan ini, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bergerak sendiri. Ambil contoh, kalau kita mau bicarakan sesi panel keempat, sesi pertama ya hari kedua, kita mau bicara tentang investasi di syariah. Sukuknya bagaimana? Makanya tadi ada pembicara dari Kementerian Keuangan, orang yang menggawangi sukuk negara Indonesia, dan sekarang kan masih banyak kan sukuk dari pemerintah ya, sukuk swasta yang belum. Nah ini harus mulai digerak. Kemudian green energy. UN sudah membuat inisiatif, termasuk di dalamnya beberapa pemain global yang besar-besar itu ada di dalamnya. Kita harus benar, ASEAN, kalau kita secara Indonesia belum kuat, ASEAN harus menyikapinya. Dan ini hari kedua, menurut saya ini sumbangan yang luar biasa dari Indonesia Re untuk kemajuan industri perasuransian, bukan hanya Indonesia, tapi ternyata sampai ke ASEAN. Indonesia Re bicaranya ASEAN, bukan lagi Indonesia. Dan ini kayaknya persiapan Indonesia Re yang dulu ketika sekian tahun yang lalu digadang-gadang jadi pemain global, menguasai ASEAN terlebih dahulu, ini minimal langkah ini sudah kelihatan tuh Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau PMN-nya sudah semuanya masuk, go ASEAN-nya udah beneran nih, go ASEAN udah beneran, kita kenapa? Tinggal jadi ketika tapping atau rekaman ini dilakukan waktunya tinggal seminggu. Persiapannya sudah sejauh mana sekarang untuk semua ini? Saya membayangkannya, wah ini kerjaannya luar biasa besar. Persiapan sudah kami lakukan jauh-jauh hari sebenarnya. Mungkin sejak 4 bulan yang lalu kita sudah punya organizing committee. Kita sudah mulai drafting topik-topik ini, sehingga kita sudah punya complete set sekarang Pak. Jadi ini kita sudah tinggal persiapan akhir lah gitu Pak ya. Logistik sudah siap, kemudian dari sisi acara juga sudah siap, venue sudah siap, undangan kita terus menerima konfirmasi kedatangan begitu ya, dan kita masih terus menerima untuk online juga. Mungkin yang agak berubah mungkin karena kita mengundang banyak sekali pembicara yang bonafit, yang pejabat tinggi dan sebagainya. Ini jadwal mereka kadang unpredictable. Jadi ya itu tapi kita sudah antisipasi gitu Pak. Jadi kita siap sampai last minute. Kalau ada last minute perubahan pun kita sudah siap bersama IO untuk lakukan itu. Jadi insya Allah meskipun minggu ini kita dapat 3 hari libur Pak, di luar dugaan, tapi insya Allah kita siap untuk melakukan menjalankan acara ini. Mudah-mudahan berjalan lancar gitu ya, dan bermanfaat bagi industri dan juga bagi semua stakeholders terkait dengan risiko ini Pak Edi. Pak, kita udah ngomong tujuan, udah ngomong target segala macam dari acara ini. Terakhir pertanyaan dari saya adalah harapan Indonesia dengan menyelenggarakan acara ini yang kedua, dan rencananya setiap tahun nanti akan apa harapannya? Harapan kami adalah bahwa kami akan terus mencoba berkontribusi dalam menyediakan platform untuk kita berdiskusi Pak, dan juga bekerja sama gitu ya. Kami percaya bahwa tantangan di depan kita besar, banyak hal yang berubah, tadi kita sudah sebut di depan, tapi kita perlu sikapi, dan untuk menyikapi itu kita harus bicarakan dulu, kita diskusikan dulu nih Pak. Nah ini salah satu platformnya, kita raise isu ini agar semua aware, semua melihat bahwa ada situasi yang harus kita sikapi. Tapi harapan kami yang paling penting bahwa apa yang kita diskusikan di sini Pak, kita spend lot of money di sini, kita effort kita juga luar biasa, tidak berhenti hanya di diskusi di sini Pak. At least ada follow up action yang kita lakukan nanti di beberapa topik yang tadi sudah kita pilih begitu. Dan kami sudah membayangkan ada beberapa action plan, action point yang bisa kita lakukan. Tapi kuncinya Pak Edi bahwa
tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, Pak. Jadi kita harus terus bekerja sama, berkolaborasi, gitu ya. Kami Indonesia Re siap berkolaborasi dengan semua pihak yang punya value yang bisa dikontribusikan, begitu Pak ya. Kami juga sudah menyediakan platform di perusahaan kami. Kami punya Indonesia Re Institute yang betul-betul kami mandatkan untuk berkolaborasi, bekerja sama, engaging semua stakeholders yang relevan. Bahkan project Indonesia Re International Conference tahunan ini adalah projectnya Indonesia Re Institute. Mereka sebenarnya yang menjadi owner dari event ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Daryl Herat ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Nah, sahabat TV Asuransi, sudah banyak yang disampaikan Pak Daryl. Spill-spillnya bukan spill lagi nih. Kan ini kalau kita bicara, kalau saya sudah kebayangin bahwa acaranya udah kebayang di kepala nih seperti apa. Nah, 3 hal yang tadi Pak Daryl sampaikan di garis bawahnya itu awareness. Jadi tugas perusahaan reasuransi seperti Indonesia Re itu tidak hanya berbisnis tapi membangun awareness. Bukan hanya awareness di kalangan masyarakat tapi seluruh stakeholder termasuk pemerintah. Yang kedua, seminar ini tidak hanya berhenti menjadi paper tetapi ada follow up. Termasuk sudah disiapkan program-program kelanjutannya. Kemudian yang ketiga, mengubah sesuatu tidak bisa sendirian, kolaborasi. Indonesia siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan yang akan datang. Nah, sampai di sini ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Daryl Herat. Terima kasih Pak. Kita akan ketemu lagi nanti. Insyaallah. Di lain kesempatan, lain tema juga. Jadi sahabat TV Asuransi, itulah ngobrol-ngobrol singkat saya, Edi Santoso dengan Pak Daryl Herat. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan yang paling penting semoga Anda nanti terlibat sebagai peserta dalam conference ini untuk mendapatkan semua yang tadi diceritakan Pak Daryl Herat. Saya akhiri sampai di sini dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan dan tema yang tidak kalah menariknya dalam perbincangan-perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa di IIC. Insya Allah, sampai jumpa lagi. Terima kasih.